bisa tega membiarkan Diancam nggak? pernah diancam sama suami? Apa aja kata-katanya? Alasan mengejutkan ibu di Riau memperbolehkan anak gadisnya diruda paksa ayah tiri. Diketahui ayah tiri pelaku ruda paksa anak gadis tersebut tak lain adalah suami kedua dari ibu di Riau. Ibu di Riau ini menikah lagi setelah suami pertamanya meninggal dunia. Korban merupakan anak dari hasil pernikahan dengan suami pertama, sehingga hubungannya dengan pelaku sebagai anak tiri. Anak gadis tersebut berinisial NK, kini sudah berusia 23 tahun. NK menjadi korban diruda paksa ayah tiri berinisial P 46 tahun sejak usianya 12 tahun. Bahkan, ibu korban yang berinisial R 49 tahun memperbolehkan P meruda paksa NK di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Kampar, AKP Gian Wiyatama, mengatakan kasus ini terungkap setelah korban bercerita ke tantenya dan membuat laporan pada Sabtu, 17 Mei 2025. Setelah mendengar seluruh cerita korban secara detail, bibi korban langsung membawa korban ke Polres Kampar untuk melapor, paparnya, Kamis, dikutip dari tribunpekanbaru.com. Pasangan suami istri, P dan R ditangkap pada Kamis, 22 Mei 2025. Berdasarkan pengakuan korban, aksi pelecehan dilakukan sejak 2014 saat usianya masih 12 tahun. Korban terakhir dilecehkan pada 2023 sehingga P melancarkan aksinya selama 9 tahun. Diketahui, NK merupakan anak kandung R dari suami pertamanya yang meninggal. R kemudian menikah lagi dengan P sehingga status NK anak tiri. Saat mengetahui perbuatan bejat P, R memilih diam karena diancam. Pelaku mengancam tidak akan menyekolahkan adik-adik korban dan bahkan mengancam akan membakar rumah mereka, terangnya. Tindakan tersebut dilakukan berulang kali bahkan saat R berada di rumah. Pelaku RN, ibu kandung korban, mengaku tidak mampu menolak keinginan pelaku PN, lanjutnya. Penyidik masih mendalami kasus ini dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Barang bukti yang diamankan berupa seragam sekolah korban, semakin menguatkan konstruksi kasus ini, sambungnya. Kedua pelaku dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Kampar. R menerangkan P menggunakan istilah, minta jatah, ketika ingin mencabuli putrinya. Permintaan tersebut tak dapat ditolak karena R terus diancam. Dia akan pergi dan menelantarkan anaknya, ucap R. Akibat perbuatannya, P dapat dijerat pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU 23 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan R dijerat karena melakukan pembiaran dengan pasal 82 ayat 1 UU yang sama. Nah, Ibu, saya mau bertanya, ya. Itu anak-anak yang nomor berapa? Nomor 1, ya. Itu anak dari almarhum ya, suami yang pertama. Ya. Kenapa Ibu bisa tega membiarkan bahkan mengajak? Apakah Ibu punya kelainan juga? Keras. Tahu saya itu kelainan apa enggak, tapi saya membiarkannya, Pak. Kenapa tidak membiarkan? Kan bertiga. Apa? Pernah berontak Terus berontak sama siapa? sama bapaknya Terus? sambil nangis. Cuman itu aja. Terus main bertiga itu gimana ceritanya tuh? Saya orang bodoh kajian itu, Pak. Apa Yang dibilangnya yang bikin kita bodoh apa? cuma dibilang ayo gitu, jadi ngikut aja, Pak. Ya, berarti Ibu ini beranggapan Ibu sendiri bodoh-bodohi atau kena ini nggak? Kena pelet mungkin apa-apa? Saya tidak tahu, Pak. Ya, dia beralasan dia ini apa yang disampaikan suaminya diiyakan semuanya. Diancam nggak? Pernah diancam sama suami? Apa aja kata-katanya? Mungkin mau cari wanita lain atau mau ninggalin di rumah, ada nggak? Pernah, Pak. Apa katanya? Ibu mau pergi, Terus? mau meninggalkan anak-anaknya Terus? yang ngancam itu, Pak. Ibu waktu diancam itu takut apa gimana? Takut? Iya, Kenapa takut? nggak tahu saya, Pak. Takut aja. Iya, Terus karena Ibu takut, Ibu mau merelakan anak Ibu gitu? enggak, Pak. Oh enggak?
Saya nurut aja. Ya, nurut.